5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 4, keluargaku, subtema 4, kebersamaan keluarga, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kebersamaan dalam keluarga. Banyak kegiatan dapat dilakukan bersama keluarga. Menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun. Melakukan kegiatan bersama keluarga sungguh menyenangkan. Adik-adik, pernahkah kalian melakukan suatu kegiatan bersama keluarga kalian? Apakah kalian pernah berwisata bersama seperti pada gambar berikut? Ya, Siti dan keluarganya berwisata ke pantai bersama-sama. Adik-adik, kita akan membaca bacaan bersyukur memiliki keluarga. Minggu pagi, Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik dan berenang di pantai. Ayah dan ibu menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain pasir. Keluarga Siti sangat bahagia. Mereka selalu berkumpul bersama. Setiap hari Siti bersyukur kepada Tuhan. Siti bersyukur karena diberikan keluarga bahagia. Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik. Adik-adik, ini tadi cerita keluarga Siti yang sedang berlibur ke pantai. Mereka bersama-sama berenang. Lalu ayah dan ibunya menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain pasir. Siti bersyukur kepada Tuhan karena diberi keluarga bahagia. Cara Siti bersyukur adalah dengan menjadi anak yang baik. Adik-adik, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan keluarga kepada kita, kalian harus menjadi anak yang baik di rumah kalian masing-masing. Bagaimana caramu berterima kasih kepada Tuhan? Sebutkan 5 cara kamu mengungkapkan terima kasihmu kepada Tuhan adik-adik. Nah, kita bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan itu pertama ya, dengan mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Sudah memberikan keluarga yang begitu lengkap, keluarga yang bahagia, apapun keadaannya, kita mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik. Cara yang kedua adalah dengan melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Pasti setiap agama itu ada perintah Tuhan dan ada larangan yang harus kita jauh ya adik-adik. Jadi lakukan segala perintah Tuhan. Cara yang ketiga adalah berdoa meminta ampunan kepada Tuhan agar senantiasa kita tetap diberikan oleh Tuhan itu kebahagiaan, kenyamanan dalam hidup kita. Cara yang keempat menurut Kak Citra adalah kalian bisa berbagi kepada sesama manusia. Misalnya bisa membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Karena Tuhan telah memberikan rizki atau rezeki kepada kita dengan mencukupi kebutuhan kita melalui keluarga kita loh. Jadi adik-adik bisa berbagi ya dengan sesama.
Cara yang kelima yaitu berbuat baik, saling membantu kepada siapapun tanpa meminta suatu imbalan. Karena Tuhan telah memberikan apa yang kita butuhkan tanpa meminta suatu imbalan juga. Cara yang lain adalah kalian juga bisa menjadi anak yang baik, patuh, lalu membantu orang tua. Itu juga mengungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Setiap orang senang bersama dengan keluarganya. Yuk kita baca kegiatan Siti dengan keluarganya di malam hari. Berterima kasih. Siti sedang makan malam bersama keluarganya. Sebelum makan, Siti baca doa terlebih dahulu. Siti berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang diberikan. Siti makan dengan lahap. Siti juga berterima kasih kepada orang tuanya. Orang tua Siti telah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Bagaimana caramu berterima kasih kepada orang tua? Nah, adik-adik, di sini Siti itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Tadi Siti bersyukur karena memiliki keluarga yang bahagia. Nah, saat makan malam Siti juga berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang diberikan. Adik-adik juga harus ya selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kalian. Lalu bagaimana caramu berterima kasih kepada orang tua? Nah, di sini Kak Citra sebutkan 5 cara mengungkapkan terima kasih kita kepada orang tua. Yang pertama, dengan cara menjaga pemberian dari orang tua. Merawat orang tua di kala sakit. Menunjukkan prestasi diri. Jadi kalau kalian berprestasi di sekolah itu merupakan ucapan terima kasih kepada orang tua kita. Menjaga nama baik orang tua kita, tidak menjadi anak yang nakal, tidak menjadi anak yang dicap jelek. Itu sudah merusak nama baik orang tua. Jadi sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua, kalian bisa menjaga nama baik orang tua kalian. Yang kelima, selalu berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin adik-adik bisa menyebutkan yang lain ya, cara mengungkapkan terima kasih kalian kepada orang tua. Misalnya dengan membantu, misalnya juga dengan memberikan sesuatu ya, misalnya ucapan selamat ulang tahun ketika orang tua kita berulang tahun. Itu juga bisa adik-adik. Jadi ungkapkan terima kasih kalian kepada orang tua kalian yang sudah merawat kalian. Adik-adik, Siti dan keluarganya sedang bernyanyi bersama. Lagu yang dinyanyikan adalah Kasih Ibu. Yuk kita bernyanyi bersama adik-adik. Bisa ya lagunya ya. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kalian bisa menyanyikan lagu ini di depan ibu kalian ya. Ungkapkan terima kasih kepada ibu kalian masing-masing. Adik-adik, lagu tersebut itu bercerita tentang ibu. Lagu yang memuji kasih sayang ibu kepada kita. Dari lagu tersebut kita diajarkan untuk sayang kepada ibu. Ibu menyayangi kita sepanjang masa. Kita harus berterima kasih kepadanya. Kita bisa menghiburnya dengan ungkapan pujian. Nah, di sini kalian bisa mengucapkan pujian kepada ibu kalian. Bagaimana kita memuji ibu kita? Nah, kalian bisa tuliskan dan bisa ceritakan di depan kelas kalian. Contohnya, kalian bisa memujinya dengan seperti ini. Ibu wanita kuat yang membuatku menjadi aman. Nah, bisa seperti itu. Ibuku cantik dan menawan. Nah, bisa. Itu adalah kalimat memuji ibu kita.
membantu ibu di dapur. Dayu suka membantu ibu. Dayu mencuci piring dan menyapu. Dayu membuang sampah ke tempatnya. Sebagai hadiah atas bantuan Dayu, ibu Dayu memberikan 1 kantung biji kacang tanah. Dayu meminta izin ibunya untuk membuat kerajinan. Dayu meronce biji kacang tanah menjadi bagus. Yuk kita lihat adik-adik, kita akan memanfaatkan hasil alam untuk kerajinan. Apakah adik-adik pernah meronce? Apa ya? Apa itu meronce? Nah, ayo kita meronce dari hasil alam seperti biji, daun, batang, atau kerang. Nah, adik-adik di sini ya ada gambar Dayu dan Siti yang sedang meronce dari daun, biji, bunga juga bisa, kerang juga bisa. Nah, kalian harus menyiapkan tali senar atau senar elastis. Jika tidak ada tali senar, kalian bisa menggunakan benang kasur ya. Kalau kalian di sekolah mungkin Bu Guru bisa menyiapkan. Tetapi kalau kalian di rumah, coba kalian minta bantuan orang tua. Daun kecil, batang daun pepaya, batang daun singkong, biji-bijian seperti pete Cina atau kerang kalian ronce bersama-sama. Nah, siswa bisa berlatih meronce dengan bahan dasar biji, daun, batang, ataupun kerang. Bisa jadi kalung, bisa jadi gelang juga adik-adik. Coba ya adik-adik buat roncean dari bahan alam. Siti sedang bersama keluarganya. Siti membantu orang tuanya membersihkan rumah. Pilihlah gambar di bawah ini yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah. Yang gambar pertama nih adik-adik, apakah ini membersihkan rumah? Iya ya, berarti kita beri tanda centang. Lalu yang gambar kedua, membuang kulit pisang sembarangan. Ini tidak menjaga kebersihan rumah ya adik-adik ya. Lalu gambar yang ketiga, merapikan tempat tidur. Ya, ini membersihkan rumah. Yang keempat, ada gambar seorang anak mengambil makanan tapi toples makanannya tidak ditutup dan dibiarkan terbuka dan terjatuh seperti itu. Apakah itu membersihkan rumah? Tidak ya adik-adik ya, itu juga tidak menjaga kebersihan rumah juga. Jadi ada 2 gambar nih yang bisa kita tiru, yaitu kegiatan membersihkan rumah dengan menyapu, mengepel, dan membersihkan atau merapikan tempat tidur kita. Adik-adik bisa membuat jadwal tugas membersihkan rumah dari masing-masing anggota keluargamu. Nah, di sini Kak Citra punya contoh jadwal membersihkan rumah. Misalnya hari Senin tugasnya ayah apa? Oh, misalnya hari Senin tugasnya ayah itu membersihkan kamar mandi misalnya seperti itu ya. Ibu tugasnya apa? Oh, ibu tugasnya menyapu misalnya. Terus adik-adik tugasnya apa? Oh, menyirami tanaman misalnya seperti itu. Lalu kalau kalian punya kakak atau adik tugasnya apa? Bisa kalian buat jadwal seperti ini. Bisa kalian buat setiap hari atau 1 minggu sekali dari hari Senin sampai hari Minggu. Begitu ya adik-adik ya. Jadi tugas kalian membuat jadwal tugas membersihkan rumah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.